Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Belajar Bersama Pepina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran. Mengapa kita perlu belajar pengukuran dan apa pentingnya belajar pengukuran? Pengukuran itu adalah kegiatan di mana kita membandingkan suatu besaran dengan unit standar yang telah ada. Pengukuran ini penting karena dengan kita melakukan pengukuran dengan standar yang ada, kita bisa mengukur suatu baju tanpa perlu datang ke tokonya, atau kita bisa mengukur suatu ketinggian dari meja tanpa perlu ke toko tersebut. Persyaratan dalam melakukan pengukuran yaitu kita harus memiliki satuan baku dan ada juga itu satuan non baku. Atau besaran baku adalah besaran-besaran yang sudah terstandarisasi oleh para ilmuwan. Standarisasi ini dipakai tidak hanya di satu tempat, tetapi sudah dipakai di khayalak ramai. Besaran-besaran standar ini ada beberapa contoh yang bisa kita jelaskan pada saat ini. Yang pertama yaitu adanya jumlah zat. Jumlah zat ini memiliki satuan standar yaitu mol dengan simbol mol MOL. Kemudian besaran yang kedua yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya sering kita sebut memiliki satuan yaitu CD atau kandela. Besaran yang ketiga yaitu waktu, di mana besaran waktu ini mempergunakan sekon atau detik sebagai standar satuannya. Bisa dilambangkan dengan huruf S. Yang keempat yaitu arus listrik. Di mana arus listrik ini kita menggunakan satuan standar yaitu A atau ampere. Besaran kelima yaitu suhu, kita menggunakan satuan standar yaitu Kelvin dengan huruf atau lambang K besar. Yang keenam, besaran berikutnya yaitu besaran massa dengan satuan unit yaitu kg atau kilogram. Yang terakhir yaitu panjang memiliki satuan atau unit standar yaitu m yaitu meter. Selain besaran baku atau standar ini, kita juga memiliki besaran turunan atau non baku, di mana bisa memiliki besaran tersendiri ataupun hanya memiliki unit tersendiri. Di dalam contoh yang bisa kita sebutkan pada kali ini yaitu untuk waktu beberapa besaran turunan atau besaran non baku yaitu kecepatan, di mana kecepatan memiliki unit turunan yaitu m per s atau meter per second. Besaran turunan lainnya dari arus listrik yaitu tegangan, di mana tegangan memiliki simbol atau unit satuan berupa volt, dilambangkan dengan huruf F besar. Dan juga memiliki besaran turunan yaitu daya, di mana menggunakan unit watt atau W. Untuk suhu turunannya yaitu Celsius, di mana itu hanya unit turunan dari Kelvin yang merupakan unit standar dari temperatur atau suhu. Turunan dari massa bisa kita tuliskan salah satunya yaitu massa jenis, di mana massa jenis itu memiliki unit simbol atau turunan unit berupa kilogram per meter kubik. Selain massa jenis, gaya juga termasuk dari besaran turunan dari massa dengan simbol N atau Newton. Besaran turunan dari panjang ada volume
dan luas, di mana volume menggunakan meter kubik dan meter persegi untuk luas. Selain mengetahui pengukuran dengan besaran-besaran baku dan besaran turunan, kita juga perlu mengetahui alat ukur apa yang perlu kita gunakan untuk mengukur besaran-besaran baku tersebut. Pada kali ini kita akan menjelaskan alat-alat ukur apa yang dipergunakan untuk mengukur besaran baku. Untuk intensitas cahaya, kita menggunakan luxmeter. Untuk waktu, kita menggunakan stopwatch atau arloji sebagai alat ukur perhitungan waktu. Untuk arus listrik, kita mempergunakan amperemeter. Untuk suhu atau temperatur, kita bisa mempergunakan termometer, baik termometer digital maupun termometer manual yaitu raksa. Untuk massa, kita mempergunakan neraca. Untuk panjang, kita bisa mengukurkan mistar atau jangka sorong. Setelah kita mengetahui alat ukur dan juga besaran-besaran tersebut, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengukur besaran-besaran tersebut dan melakukan konversi dari satu besaran utama atau besaran baku menjadi besaran non baku atau besaran turunan. Dan juga kita akan membahas bagaimana cara membaca pengukuran dengan alat ukur tersebut. Yuk kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ditunggu ya.